Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Brentford akan menjamu Manchester United di Gates Community Stadium pada pekan ke-30 Premier League 2023-2024. Pertandingan Brentford versus MU ini akan kick off pada hari Minggu, 31 Maret 2024 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Brentford selalu kalah dalam dua laga terakhir mereka. Sebaliknya, MU meraih dua kemenangan beruntun di dua ajang berbeda sebelum jeda internasional. Brentford kalah di markas Arsenal dan di kandang Burnley. Dalam dua laga itu, Brentford kalah masing-masing dengan skor 1-2. Sementara itu, setelah takluk dalam derby Manchester, MU berturut-turut menumbangkan Everton di Premier League dan Liverpool di perempat final Piala FA. Sebanyak 6 pemain dilaporkan tengah didekati oleh Manchester United untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain yang diincar Setan Merah merupakan calon-calon terdegradasi di Liga Inggris 2023-2024. Termasuk salah satunya adalah striker Brentford, Ivan Toney. Berkaca dari penampilan musim ini, MU masih kesulitan untuk bersaing dalam jalur perebutan gelar juara Liga Inggris. Maka dari itu, mereka wajib meningkatkan kualitas pemain mereka pada bursa transfer musim panas mendatang, sehingga bisa kembali tampil kompetitif di papan atas. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan merekrut pemain yang terdegradasi pada musim ini. Sebab bisa jadi mereka bakal dijual dengan harga yang lebih murah karena pihak klub membutuhkan dana segar untuk merombak tim demi bisa kembali ke divisi teratas pada musim berikutnya. Menurut laporan Express yang dilansir pada hari Jumat 29 Maret 2024, setidaknya ada 6 pemain yang terancam terdegradasi musim ini, yang termasuk dalam radar incaran Manchester United. Mereka adalah Mark Guehi dari Crystal Palace, Jarrad Branthwaite dari Everton, Alfie Doughty dari Luton Town, Amadou Onana dari Everton, Michael Olise dari Crystal Palace, dan Ivan Toney dari Brentford. Bek Manchester United Lisandro Martinez berpeluang tampil melawan Brentford dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Hal tersebut diungkapkan manajer Setan Merah Erik ten Hag. Sebelumnya, Martinez absen sejak awal Februari lalu akibat cedera lutut yang dialami dalam laga melawan West Ham United. Itu merupakan cedera keduanya di musim ini. Pada September tahun lalu ia menderita cedera kaki yang memaksanya absen hingga Januari. Dua cedera itu membuatnya baru turun 10 kali di musim ini. Namun pemulihannya berjalan baik, salah satunya dengan berlatih bersama timnas Argentina pada jeda internasional lalu. Kini ia berpeluang merumput di Gates Community Stadium. Ya, ada kemungkinan. Kami merindukannya di setiap laga karena dia membawa ketenangan dalam tim. Di saat yang sama ia punya sikap pemenang dan dia dapat mengekspresikannya dengan amat jelas. Dia dapat menularkannya ke dalam tim dan itu berkontribusi besar pada level kami. Ada beberapa pemain yang mereka kembali ke lapangan. Mereka kembali berlatih bersama tim. Kami memiliki satu latihan lagi, namun kemungkinan besar kami memiliki beberapa pemain yang kembali ke skuad, ujar Erik ten Hag. Prestasi mengejutkan Bologna di Liga Italia membuat pemainnya laris manis ditaksir klub besar. Manchester United contohnya kembali membidik pemain Bologna lainnya setelah sebelumnya dikaitkan dengan striker Joshua Zirkzee. TMW pada penghujung Maret 2024 melaporkan MU meminati pemain bertahan Bologna John Lukumi. Pemuda 25 tahun itu bisa menjadi alternatif untuk menambah lubang pertahanan Setan Merah. Lukumi menarik perhatian MU karena tampil memuaskan, yang lebih penting bisa didapat dengan harga murah meriah. Bologna kabarnya tidak keberatan melepas pemuda asal Kolombia itu bila mendapatkan tawaran sekitar 20 juta euro di bursa transfer musim panas 2024 nanti.
Biaya transfer 20 juta euro ini murah bagi MU. Bandrol Lukumi sesuai dengan kriteria yang dipatok investor baru Sir Jim Ratcliffe. Maklum saja, MU tidak bisa belanja terlalu mewah saat bursa transfer musim panas 2024 dibuka. Mereka terancam kena financial fair play, sehingga bisa tidak ikut kompetisi antar klub Eropa. Meski murah, Lukumi punya kemampuan yang sangat baik. Lukumi mampu membantu Bologna membuat kejutan di Liga Italia. Saat ini Bologna bisa ikut bersaing di papan atas klasemen. Manchester United berniat merombak lini belakang di bursa transfer musim panas nanti. 4 bek tengah milik MU musim ini terancam dibuang akhir musim nanti untuk digantikan pemain yang lebih berkualitas tapi gajinya tidak terlalu tinggi. Salah satu bek muda yang coba direkrut MU untuk mereformasi lini belakang adalah Jean-Claire Todibo dari OGC Nice. Pemuda Prancis ini membuat petinggi MU kesemsem berkat performa apiknya di OGC Nice sejak musim lalu. Keinginan MU merekrut Todibo bisa berjalan mulus. Talksport pada akhir Maret 2024 ini melaporkan OGC Nice tidak akan mempersulit rencana MU. OGC Nice tidak mematok harga terlalu tinggi untuk mahal Todibo. OGC Nice akan bersedia melepas Todibo bila mendapatkan tawaran 40 juta pound sterling. Bandrol ini tentu membuat MU tersenyum. Pasalnya jika kelewat mahal, MU tidak akan sanggup bersaing. Marcus Rashford terancam tidak dibawa timnas Inggris ke Euro 2024 karena tampil angin-anginan bersama Manchester United. Pada musim 2023-2024, Marcus Rashford lebih akrab dengan kritikan ketimbang pujian. Hal itu karena Rashford kerap menunjukkan perilaku buruk, baik di dalam maupun di luar lapangan. Penyerang timnas Inggris itu acap kali malas-malasan di atas lapangan sehingga mempengaruhi produktivitas golnya musim ini. Dia tercatat baru mengoleksi 8 gol dari 35 penampilan di lintas kompetisi. Jumlah tersebut sangat jomplang apabila dibandingkan catatan golnya pada musim 2022-2023. Musim lalu penyerang berusia 26 tahun itu mampu mencetak 30 gol dari 56 pertandingan di seluruh ajang. Di saat performanya di atas lapangan sedang inkonsisten, Rashford justru beberapa kali membuat masalah di luar lapangan. Salah satu kasus Rashford yang membuat banyak pihak geleng-geleng kepala terjadi pada Januari kemarin. Dengan penampilan tidak meyakinkan seperti itu, Alan Shearer ragu Marcus Rashford akan mendapatkan panggilan dari timnas Inggris untuk Euro 2024. Apalagi Rashford diketahui lebih senang bermain di posisi winger ketimbang penyerang tengah. Hal itu membuat kans Marcus Rashford dipanggil semakin menipis karena The Three Lions punya stok winger yang melimpah. Oleh sebab itu, Alan Shearer meminta Marcus Rashford agar segera bangkit dan menunjukkan penampilan terengginas sebelum musim berakhir. Pemain tersisih Manchester United Jadon Sancho semakin dekat dengan kepindahan permanen ke Borussia Dortmund pada musim panas. Rencana transfer ini pun mendapatkan dukungan dari pesepak bola legendaris asal Jerman, Lothar Matthäus. Kabar soal harga jual Jadon Sancho mulai beredar menyusul rencana transfer permanennya ke Borussia Dortmund. MU awalnya dikabarkan sudah pasrah mengalami kerugian hingga 38 juta pound sterling akibat taring sah pemain yang merosot di pasaran. Laporan pada pertengahan bulan ini mengungkap Borussia Dortmund hanya sanggup memberikan tawaran kisaran 35 juta pound sterling demi menebus pesepak bola berusia 24 tahun dari Old Trafford. Akan tetapi kabar terbaru menyebut ada harapan setan merah mendapatkan bayaran lebih besar. Lolosnya Borussia Dortmund ke 8 besar Liga Champions membuat MU berpeluang menuntut angka hingga 50 juta pound sterling dari kubu Jerman. Terlepas dari aspek harga, kembalinya Jadon Sancho secara permanen mendapatkan dukungan hangat dari mantan pesepak bola legendaris asal Jerman, Lothar Matthäus. Pria yang pernah memenangkan trofi Piala Dunia serta penghargaan Ballon d'Or itu terkesan dengan kinerja pemain Inggris saat kembali ke Dortmund dan memberikan kesan positif atas rencananya kembali ke Signal Iduna Park. Brian Robson berharap MU tetap mempertahankan Erik ten Hag setelah akhir musim dan yakin ketertarikan klub terhadap Gareth Southgate terlalu dilebih-lebihkan oleh media.
Brian Robson merasa mantan klubnya harus memilih stabilitas dan tetap percaya kepada Erik ten Hag, terlepas dari hasil akhir musim ini. Bagi saya harus mengatakan bahwa karena kami telah berganti manajer berkali-kali sejak Sir Alex Ferguson, itu bukan keputusan saya, tapi saya tidak keberatan melihat Ten Hag di sana musim depan, kata Robson. Brian Robson yakin rumor yang menghubungkan Gareth Southgate dengan United didorong oleh media untuk memberikan gangguan menjelang perjuangan Inggris di Euro 2024 musim panas ini. Sam Allardyce mengklaim bahwa pelatih timnas Inggris Gareth Southgate tidak menginginkan pekerjaan di MU meskipun telah dihubungkan dengan kabar kepindahannya ke Old Trafford. Sam Allardyce ragu bahwa Gareth Southgate akan bersedia untuk pindah ke Old Trafford. Perbedaannya dengan MU adalah bahwa hal itu terjadi setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan setiap tahun. Gangguannya tidak pernah berakhir. Saya tidak yakin dia akan menginginkan hal itu setelah semua yang telah dia lakukan untuk timnas Inggris. Dia pasti tidak ingin langsung terjun ke dalamnya. Saya pikir spekulasi seputar Gareth Southgate ke MU datang dari pemilik baru yang telah datang. Ratcliffe telah datang dan ada cukup banyak tekanan di Manchester United karena menjadi manajer tanpa adanya omelan yang terus-menerus di belakang pikiran Anda yang bertanya-tanya, apakah Sir Jim Ratcliffe benar-benar mempertimbangkan Gareth Southgate? Saya tidak tahu apakah mereka telah duduk bersama Ten Hag dan berkata, "Dengar, ini tidak akan terjadi."